nyanyian-nyanyian orang Kristen, baik di ibadah raya, baik di dalam persekutuan, mereka suka menyanyikan lagu ini. Nyanyian-nyanyian orang Kristen, baik di ibadah raya, baik di dalam persekutuan, mereka suka menyanyikan lagu ini. Memang lagu ini, saudara, terambil dari ayat Alkitab. Namun jarang sekali orang Kristen memahami lagu ini dan mengerti apa sesungguhnya arti daripada firman Tuhan ini. Karena lagu ini, saudara, dia memang terambil dari dalam ayat firman Tuhan. Namun orang Kristen banyak yang menempatkan ayat-ayat firman Tuhan yang sebenarnya bukan di situ tepatnya. Nah, apa lagunya, saudara? Itu lagunya adalah apa yang belum kita pikirkan, apa yang belum timbul di dalam hati kita, semuanya Tuhan telah menyediakan bagi kita. Kira-kira begitu, saudara. Nah, di sini orang Kristen suka mengartikan dan memahami ayat firman Tuhan ini bahwa tentang kesuksesan hidup, tentang kebutuhan sehari-hari, tentang apa yang kita inginkan. Namun sebenarnya, saudara, ayat firman Tuhan yang mengatakan apa yang belum kita pikirkan, apa yang belum kita renungkan, apa yang belum ada di dalam hati kita, Tuhan telah menyediakan bagi kita. Sebenarnya firman Tuhan ini dia merujuk kepada keselamatan. Sebab keselamatan orang Kristen itu ketika kita lahir, ketika kita sudah jadi manusia, saudara, kita belum pernah memikirkan dan belum pernah ada di dalam hati kita untuk menyelamatkan atau untuk kita bisa selamat dari hukuman dosa yang telah ada di dalam manusia kita. Semua manusia telah jatuh di dalam dosa, yaitu dosa dari keturunan Adam dan Hawa. Ini menarik ya. Kita harus dihukum sebenarnya, saudara. Namun karena kita menerima Kristus Yesus dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan kena hukuman. Sebab Tuhan Yesus telah menggantikan kita di atas kayu salib untuk menebus hidup kita daripada hukuman dosa. Nah, di sini, saudara, perlu perhatikan bahwa apa yang belum kita pikirkan itu, apa yang belum pernah ada dalam hati atau timbul di dalam hati kita, Tuhan telah menyediakan loh bagi kita. Nah, apa itu? Bukan semata-mata itu tentang apa yang kita perlukan di dunia ini, saudara. Ayat firman Tuhan tersebut bukan merujuk ke situ. Banyak orang Kristen yang suka menggunakan ayat ini pada yang bukan tempatnya gitu, saudara. Bukan sesuatu ayat firman Tuhan itu langsung kita di sini untuk rencana saya supaya saya bisa ke depan bisa kaya, supaya bisa rencana saya bisa terwujud, dan bahkan dari apa yang saya pikirkan ini yang lebih baik, ini kesuksesan ini Tuhan lebih buat sukses buat saya. Itu bukan, saudara ya. Jadi kalau Anda mendengarkan ayat firman Tuhan atau lagu ini, apa yang belum kita pikirkan, apa yang belum timbul di dalam hati kita, Tuhan telah menyediakan bagi kita, yaitu keselamatan itu sebenarnya, saudara. Karena kita belum pernah memikirkan sama sekali untuk kita bisa selamat, untuk kita bisa masuk surga. Bagaimana kita bisa memikirkan sementara kita tidak sadar bahwa hidup ini akan mengalami hukuman karena dosa. Nah, di situ kita namanya masih belum percaya kepada Yesus, maka kita masih dikatakan orang belum merdeka. Nah, kita bisa merdeka, dikatakan merdeka karena Tuhan Yesus telah kita terima dan kita sudah lahir baru. Nah, di sini, saudara, jangan salah bahwasannya kita sebagai orang Kristen, namun kalau kita belum lahir baru,
Orang bisa katakan saya percaya Yesus, mengaku-ngaku ya udah percaya Yesus, percaya. Tetapi kalau percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan lahir baru, maka itu adalah suatu pilihan Tuhan. Karena orang selamat adalah pilihan Tuhan. Nah, di sini saudara, jangan mudah terkecoh dengan memahami ayat-ayat Alkitab. Jadi gunanya adalah supaya kita bisa lebih cerdas untuk mengartikan baik satu ayat saja dan baik beberapa ayat, ya tidak masalah. Jadi di sini kita harus merenungkan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika orang menyampaikan firman Tuhan buat kita jangan asal telan mentah-mentah ya saudara, tetapi kita harus teliti. Nah, di situ dikatakan bahwa ujilah segala sesuatu. Ya, pengajaran di zaman sekarang saudara banyak yang sesat. Ya, makanya perlu orang Kristen harus hati-hati. Jadi mungkin itu saja saudara untuk pertemuan kita ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Dan juga komen saudara supaya channel kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang.